Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yulfi Anzani and my partner Arafi Aromawati Stanto from Group 11 will present it about interactive language teaching, initiating, interacting. And now we'll start opening by Mbak Arafiah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang interaction. Interaction is the collaborative exchange of thoughts, feelings, or idea between two or more people, resulting in a reciprocal effect on each other. Lalu ada prinsip-prinsip interaktif, yaitu yang pertama, automaticity. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam menangkap atau mencerna bahasa, otak itu bekerja secara otomatis atau spontan, misalnya pada level anak-anak SD, sehingga tidak perlu ada penjelasan teoritis atau detail dari bahasa yang diajarkan. Yang kedua, intrinsic motivation. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam proses belajar itu diperlukan motivasi yang datang dari diri sendiri agar pembelajarannya berjalan baik. Yang ketiga, ada strategic investment. Prinsip ini menyatakan bahwa diperlukan sebuah pola pikir bahwa setiap pelajaran yang didapat itu adalah sebuah investasi untuk mempelajari atau mengembangkan pelajaran yang lain. Yang keempat, ada risk taking. Prinsip ini menyatakan bahwa diperlukan keberanian untuk mengambil resiko salah dalam proses belajar, sehingga tidak perlu menunggu instruksi atau jawaban benar dulu untuk belajar. Yang kelima, the language culture connection. Prinsip ini menyatakan bahwa kebudayaan itu berpengaruh terhadap pembicaraan, seperti halnya dalam penulisan, budaya berpengaruh dalam menciptakan nuansa tertentu. Yang keenam, ada interlanguage. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam mempelajari bahasa asing pasti ada kesalahan-kesalahan, dan yang diperlukan adalah feedback dari pengajar. Yang ketujuh, communicative competence. Prinsip ini menyatakan bahwa untuk menciptakan interaksi yang baik diperlukan keselarasan antara elemen komunikasi yang satu dengan yang lain. Lalu ada roles of the interactive teacher. Yang pertama, the teacher as controller, guru sebagai seorang pengontrol, yaitu agar interaksi berlangsung, guru harus menciptakan suasana di mana spontanitas dapat berkembang, di mana bahasa yang tidak terlatih dapat dilakukan, dan di mana kebebasan berekspresi yang diberikan kepada siswa memungkinkan untuk memprediksi segala sesuatu yang mereka inginkan, katakan, dan lakukan. Yang kedua, the teacher as director. Saat siswa terlibat dalam pertunjukan bahasa baik yang dilatih atau spontan, itu adalah tugas guru untuk menjaga agar proses tetap mengalir dengan lancar dan efisien. Motif utama dari arahan tersebut harus selalu memungkinkan siswa pada akhirnya dalam drama improvisasi kehidupan nyata. Yang ketiga, the teacher as manager. Ini menangkap peran guru sebagai orang yang merencanakan pelajaran dan modul dan kursus. Orang yang menyusun segmen waktu kelas yang lebih besar dan lebih lama, tetapi yang kemudian memungkinkan setiap pemain untuk menjadi kreatif dalam parameter tersebut. Yang keempat, the teacher as facilitator. Peran fasilitator mensyaratkan bahwa guru menjauh dari peran manajerial atau direktif dan memungkinkan siswa dengan bimbingan dan dorongan lembut di sana-sini untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju sukses. Seorang fasilitator memanfaatkan prinsip motivasi intrinsik dengan membiarkan siswa menemukan bahasa. Yang kelima, the teacher as research. Implikasi dari peran narasumber adalah siswa mengambil inisiatif untuk datang kepada guru. Guru ada untuk nasihat dan nasihat ketika siswa mencarinya.
Lalu, questioning strategies for interactive learning. Kunci terpenting untuk membuat kelas bahasa interaktif adalah inisiasi interaksi oleh guru. Bagaimanapun gaya mengajar guru, tanggung jawab ada pada guru untuk memberikan rangsangan untuk interaksi yang berkelanjutan. Rangsangan ini penting dalam tahap awal pelajaran di kelas serta sepanjang pelajaran. Tanpa bimbingan guru yang berkelanjutan, interaksi kelas mungkin memang komunikatif, tetapi dapat dengan mudah menjadi mangsa obrolan dan perilaku lain yang menyimpang dari tujuan kelas. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan guru memberi siswa dorongan dan kesempatan untuk menghasilkan bahasa yang nyaman tanpa harus mengambil risiko memulai bahasa itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan guru dapat berfungsi untuk memulai reaksi berantai dari interaksi siswa di antara mereka sendiri. Yang ketiga, pertanyaan guru memberikan umpan balik langsung kepada instruktur tentang pemahaman siswa. Yang keempat, pertanyaan guru memberi siswa kesempatan untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Terima kasih. Kelas. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pertanyaan guru memberi siswa dorongan dan kesempatan untuk menghasilkan bahasa yang nyaman tanpa harus mengambil risiko memulai bahasa itu sendiri. Yang kedua, pertanyaan guru dapat berfungsi untuk memulai reaksi berantai dari interaksi siswa di antara mereka sendiri. Yang ketiga, pertanyaan guru memberikan umpan balik langsung kepada instruktur tentang pemahaman siswa. Yang keempat, pertanyaan guru memberi siswa kesempatan untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan dengan mendengarkan apa yang mereka katakan. Terima kasih. Seorang pengontrol, yaitu agar interaksi berlangsung, guru harus menciptakan suasana di mana spontanitas dapat berkembang, di mana bahasa yang tidak terlatih dapat dilakukan, dan di mana kebebasan berekspresi yang diberikan kepada siswa memungkinkan untuk memprediksi segala sesuatu yang mereka inginkan, katakan, dan lakukan. Yang kedua, the teacher as director. Saat siswa terlibat dalam pertunjukan bahasa baik yang dilatih atau spontan, itu adalah tugas guru untuk menjaga agar proses tetap mengalir dengan lancar dan efisien. Motif utama dari arahan tersebut harus selalu memungkinkan siswa pada akhirnya dalam drama improvisasi kehidupan nyata. Yang ketiga, the teacher as manager. Ini menangkap peran guru sebagai orang yang merencanakan pelajaran dan modul dan kursus. Orang yang menyusun segmen waktu kelas yang lebih besar dan lebih lama, tetapi yang kemudian memungkinkan setiap pemain untuk menjadi kreatif dalam parameter tersebut. Yang keempat, the teacher as facilitator. Peran fasilitator mensyaratkan bahwa guru menjauh dari peran manajerial atau direktif dan memungkinkan siswa dengan bimbingan dan dorongan lembut di sana-sini untuk menemukan jalan mereka sendiri menuju sukses. Seorang fasilitator memanfaatkan prinsip motivasi intrinsik dengan membiarkan siswa menemukan bahasa. Yang kelima, the teacher as research. Implikasi dari peran narasumber adalah siswa mengambil inisiatif untuk datang kepada guru. Guru ada untuk nasihat dan nasihat ketika siswa mencarinya. Lalu, questioning strategies for interactive learning. Kunci terpenting untuk membuat kelas bahasa interaktif adalah inisiasi interaksi oleh guru. Bagaimanapun gaya mengajar guru, tanggung jawab ada pada guru untuk memberikan rangsangan untuk interaksi yang berkelanjutan. Rangsangan ini penting dalam tahap awal pelajaran di kelas serta sepanjang pelajaran.
Tanpa bimbingan guru yang berkelanjutan, interaksi kelas mungkin memang komunikatif, tetapi dapat dengan mudah menjadi mangsa obrolan dan perilaku lain yang menyimpang dari tujuan kelas.